Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat rumah tani dimanapun anda berada. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Dan ada pun yang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sobat sekalian yang belum sholat, silahkan sholat dahulu. Jangan sampai video ini melalaikan apa yang jadi tugas kita untuk hidup di dunia ini. Terima kasih. Ya sobat, kali ini kita tidak membahas tentang semangka vertikal lagi, karena memang semangka kita sudah panen semua ya sobat. Itu adalah sisa-sisa buah yang kemarin selesai kita panen. Masih ada beberapa yang masih kita biarkan menggantung karena buahnya memang kecil-kecil sobat ya, kayak gini. Meskipun ini kecil tapi ini dalamnya merah sobat ya. Nanti ini mau kita bagikan ke tetangga, cuman memang tetangganya belum ada yang datang kemari, padahal udah kita bilangin kemarin sore ya sobat. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah mana yang lebih bagus, kita menanam cabai atau menanam semangka ya, seperti yang saya tanam tempo hari. Nah, jadi untuk pemula ya sobat, jika kita ingin membudidayakan tanaman, baik itu tanaman daun ataupun tanaman buah seperti ini, kita harus pertimbangkan dulu matang-matang. Yang pertama adalah modal, kedua waktu kita untuk mengurusnya, ketiga pasca panen, mau kita jual kemana nanti hasil panen kita sobat. Jadi tiga itu harus kita kuasai dulu ya sobat. Nah, di sini kita akan membahas tentang cabai, khususnya cabai besar ya atau cabai merah. Kalau saya pribadi menyarankan untuk sobat sekalian, jika ingin menanam tanaman dengan lahan yang sedikit seperti ini, kurang lebih ada 600 meter persegi ini, itu alangkah baiknya jika sobat menanam cabai merah ya, cabai merah atau cabai keriting. Itu lebih saya rekomendasikan ketimbang menanam semangka, baik itu semangka vertikal maupun semangka sistem horizontal atau konvensional ya, seperti yang kita ketahui tanam semangka secara telasah itu. Mengapa demikian? Karena masa panennya itu sama ya sobat ya, kita menunggu panennya itu kurang lebih 70 hari dari kita mulai tanam sampai kita panen. Seperti semangka kemarin ini, itu yang kita tanam itu berusia 70 hari ya, 72 hari itu kita udah petik semua, dan hasilnya juga kurang memuaskan kalau kita lihat ya. Di sini sempat juga saya menyelipkan cabai, tanaman cabai seperti bisa sobat sekalian lihat. Ini adalah tanaman cabai keriting sobat ya, yang kita tanam di sela-sela bedengan semangka. Jumlah tanamannya kurang lebih ada 600 batang, karena memang yang kita tanam adalah di tengah-tengah di antar bedengan ini sobat ya. Jadi total tanaman semangkanya kemarin itu ada 1350, dan tanaman cabai merahnya ada kurang lebih 600 batang sobat. Yang kedua, untuk perawatannya sama aja sobat. Jadi untuk perawatan semangka maupun cabai rawit, cabai merah itu sama saja. Jadi memang nggak terlalu beda perawatannya, mulai dari pemupukan terus penyemprotan hama itu sama saja sobat ya. Dan racun yang digunakan pun sama ya. Jika kita menggunakan pestisida organik untuk semangka, kita juga menggunakannya untuk cabai. Jadi lebih recommended kalau kita menanam cabai merah atau cabai keriting. Yang ketiga, harga jualnya jauh lebih mahal jika kita membudidayakan cabai merah ya. Itu harga jualnya juga lumayan mahal. Nggak seperti semangka ya sobat. Kalau semangka ini kan memang buahnya itu musiman. Jadi kalau saat-saat seperti sekarang ini itu harga semangkanya anjlok. Jadi lebih baik kita menanam jenis tanaman cabai
merah seperti ini. Karena memang cabai merah ini nggak langsung sekali petik sobat ya, dia akan berkelanjutan terus menerus, dia akan dipetik. Jadi untuk harga lebih menang jika kita membudidayaan cabai merah ketimbang semangka. Yang keempat, cabai merah termasuk dalam kebutuhan pokok, karena memang bumbu dapur yang sangat diperlukan atau yang sering digunakan atau yang ada di rumah-rumah sobat sekalian, yaitu adalah cabai merah. Jadi bukan semangka ya sobat ya. Jadi semangka ini kalau kita ingin membudidayakannya, kalau bisa saat menjelang puasa, itu sangat saya anjurkan kalau kita mau budidaya semangka, karena memang kebutuhannya diperlukan dalam jumlah banyak untuk kebutuhan bulan puasa, mulai itu dari olahan minuman maupun buah-buahan segar ya sobat ya. Jadi memang recommended kita membudidayakan cabai merah. Nah sobat, jadi kesimpulannya, kalau di sini Rumah Tani menganjurkan jika ingin membudidayakan tanaman yang komersil, tanamlah cabai merah, jangan tanam semangka. Karena selain modalnya sama-sama besar, cabai merah jauh lebih menguntungkan jika kita menjualnya langsung ke toko-toko atau ke konsumen ketimbang semangka. Jadi memang semuanya punya pangsa pasar tersendiri, cuman untuk saat ini yang kami rasakan adalah lebih menguntungkan jika kita membudidayakan cabai merah ketimbang semangka. Dan jika cabainya sudah mulai berbuah, kita bisa memetiknya petik hijau terlebih dahulu sobat ya, sebelum kita menjadikannya cabai merah sobat. Jadi dengan begitu kita bisa mendapatkan keuntungan langsung ya. Jadi di umur 60 hari atau 70 hari itu sudah bisa dipetik hijau sobat ya. Seperti yang video kita yang satu lagi, itu kita pernah metik cabainya, cabai hijau kita panen sobat. Jadi memang ada keuntungan ya sobat ya. Jadi memang tanamlah cabai merah jika ingin membudidayakan tanaman. Gak perlu lebar, cukup misalkan bisanya 500 batang, ya udah 500 batang loh sobat ya. Gak perlu kita melebar-lebar sobat. Yang penting adalah perawatan. Ya sobat, segitu dulu yang dapat kami sampaikan tentang mana yang lebih efektif kita nanam semangka atau tanam cabai. Jadi di sini kami dapat menyimpulkan jika sobat ingin, yaitu tanam aja cabai merah sobat ya, atau cabai keriting. Tapi balik lagi ke sobat sekalian, lebih ingin membudidayakan semangka atau cabai. Terima kasih telah menonton video ini, dan terima kasih untuk sobat telah subscribe channel ini. Semoga menjadi ladang pahala untuk sobat karena telah membantu membangun channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.